Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang cara Allah memproses anak-anaknya. Setiap kita pasti menghadapi aneka pergumulan hidup. Pertanyaannya, apakah itu karena dosa kita, ataukah karena ada sesuatu yang sedang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita masing-masing? Itu yang perlu kita renungkan tiap hari. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang kelima ayat 17 dan 18 berkata sebagai berikut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari bagian ini, kita akan merenungkan 4 cara Allah memproses anaknya. Kita tahu Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun kalau kita membaca kitab Ayub, bagaimana Ayub menghadapi satu tekanan yang membuat dia menderita. Dari dia memiliki harta yang begitu banyak, seorang konglomerat tiba-tiba habis hartanya, menjadi seorang konglomerat, tidak memiliki apa-apa, dan di dalam waktu yang bersamaan mendapatkan kabar bahwa anaknya 10 orang mati mendadak dan matinya bersama-sama. Bukan satu persatu mati, tetapi langsung mati. Bayangkan kalau kita kehilangan anak 1, meskipun kita punya anak 5. Tetapi apa yang terjadi pada Ayub? Dia memiliki anak 10, matinya kompak. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana cara Allah memproses. Apakah Ayub itu seorang pendosa, ataukah dia sedang hidup dalam dosa? Kalau kita baca tadi, dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tentu dia bukan seorang yang tidak berkenan di mata Tuhan Allah. Namun demikian dia harus mengalami satu proses kehidupan. Bukan cuma untuk bagaimana dia memiliki rohani yang bisa dinikmati oleh orang banyak, tetapi kita pun bisa mendapatkan berkat, manfaat dari cara Allah memproses anaknya. Yang pertama, caranya adalah menegur. Perhatikan di ayat yang ke-17 bagian atas, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Maka dari itu, ketika kita lihat kasus Ayub, itu dia tidak sedang menghadapi persoalan dengan Allah, tetapi ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan kepada Ayub. Allah ingin menyapa, Allah ingin menegur dia. Menegur ada 2 makna. Menegur artinya, hai, apa kabar? Tapi menegur karena perbuatan dosa atau perbuatan salah. Namun dalam hal ini Allah sedang menegur. Artinya adalah bagaimana kita bisa meresponi apa yang ingin Tuhan Allah tunjukkan. Disitulah kita perlu bereaksi terhadap teguran Allah. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita masing-masing. Mungkin ada teguran di situ. Mungkin Tuhan sedang menyapa kita melalui peristiwa-peristiwa, melalui keadaan keluarga. Disitulah kita perlu belajar. Mungkin ini adalah satu bagian dari proses bagaimana kita akan menjadi seorang anak yang berkualitas. Yang kedua, di dalam ayat yang sama 17, dia Allah yang mendidik. Perhatikan selanjutnya berkata sebagai berikut. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Makna didikan itu bisa berarti disiplin, disciple. Pada waktu kita ingin menjadi seseorang yang berkualitas, bisa dibanggakan oleh Tuhan Allah, bahkan ditunjukkan dalam kisah Ayub ini kepada iblis sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, maka perlu menikmati disiplin dari Tuhan. Disiplin macam-macam caranya. Tuhan mendidik kita dengan aneka cara. Bisa kita yang menjadi alat
untuk mendidik orang lain dan kita terdidik pula, tapi bisa juga melihat satu peristiwa, kita mendapatkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Intinya sederhana, apapun yang kita hadapi, coba renungkan, apakah Allah sedang menegur? Apakah Allah sedang mendidik? Dan yang ketiga, di ayat yang ke-18 dikatakan sebagai berikut, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Perhatikan, yang ketiga adalah melukai. Tapi dikatakan dia juga yang membebat atau membalutnya. Dia yang menyakiti, tetapi dia yang akan menyembuhkannya pula. Maka ketika kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup, penderitaan, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Mengapa? Di situ ada satu hal yang sedang Tuhan tunjukkan, kerjakan, yaitu ketika dia melukai, dia juga akan membalut, membebat kita, supaya kita bisa sehat kembali. Dan yang keempat terakhir, di ayat yang ke-18 pula bagian bawah, dikatakan sebagai berikut, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bayangkan, pertama, dia itu menegur. Dua, dia mendidik. Tiga, dia melukai. Dan keempat, dia memukul. Seperti seakan-akan kita ini adalah tidak berharga, tetapi dia sedang memukul. Itu dalam arti menghajar, supaya kita tidak jadi anak-anak Tuhan yang anak-anak gampang, yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tetapi kita berteguh, kuat, tegar, karena kita sudah terbiasa latihan saat Tuhan memukul atau menghajar kita. Perhatikan para petinju, ketika dia mau naik tanding, maka dia perlu latihan. Bahkan bukan cuma mau bertanding, tiap hari dia perlu berlatih. Kenapa? Karena supaya ketika dia menghadapi pukulan di atas ring, di situ dia tidak gampang tergeletak. Saya tidak tahu hari ini apa persoalan yang kita hadapi masing-masing. Tetapi pikirkan, apakah ini karena dosa, ataukah Tuhan sedang menunjukkan sesuatu? Tapi terlepas daripada itu semua, apapun yang kita hadapi, yang pertama ingat, apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apakah dia sedang menegur, menyapa saya dan saudara? Sambutlah teguran itu dengan tidak marah-marah. Yang kedua, apakah dia sedang mendidik kita? Dia mungkin, Allah yang baik itu sedang mendisiplin kita, supaya kita lebih tertib hidup rohani kita setiap hari. Yang ketiga, mungkin dia sedang melukai kita, perih, sakit luar biasa. Tapi jangan lupa, dia pasti bisa membalut atau menyembuhkan, membebat kita supaya cepat pulih. Dan yang keempat, mungkin Allah juga sedang memukul. Dan disitulah kita perlu kuat ketika dia menghadapi hajaran tersebut. Maka yang penting hari ini, koreksi diri kita. Jikalau ada dosa, akui dosamu, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi ingat, setelah dosa diampuni, bukan berarti semua persoalan selesai. Dosa diampuni, tapi risiko tetap ditanggung. Tapi tanggung jawab tetap harus dipikul. Namun di sisi lain, mungkin kita tidak berdosa seperti Ayub. Dalam kasus ini, saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun sekarang, mungkin kita sedang menghadapi satu teguran. Mungkin kita sedang menghadapi satu didikan, atau kena menghadapi luka, disakiti, atau juga kita sedang dipukul atau dihajar. Namun ingat baik-baik, itu semua adalah demi kebaikan kita. Maka perhatikan ayat 17 bagian atas, dikatakan seperti ini, sesungguhnya berbahagialah manusia. Maka dari itu, kalau hari ini kita menghadapi persoalan, berbahagialah. Kata lainnya adalah diberkatilah orang yang sedang menghadapi tekanan seperti ini. Apa artinya? Karena dia tetap memperhatikan kita. Salam hati gembira.